فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memuliakan kita dengan iman, yang senantiasa menanamkan dalam diri kita cintaan kepada sunnah Nabi yang mulia, dan juga yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang keutamaan zikir, ganjaran dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa dalam Al-Quran terdapat perintah untuk banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam berzikir sangat banyak keutamaan, sangat banyak kemuliaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang banyak berzikir kepada Allah. Mari sejenak kita mendengarkan dan menghayati firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan juga pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawmal qiyamah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat perintah untuk banyak berzikir kepada Allah dan juga penjelasan tentang keutamaan dan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir. Udhkurullaha dzikran katsira. Banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Kemudian perintah untuk bertasbih yang merupakan bagian dari zikir di pagi dan di petang hari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang banyak berzikir kepadanya? Huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian. Maksud Allah berselawat kepada hambanya adalah sana'uhu alaihim indal malaila. Allah memuji hamba tersebut di sisi para malaikat yang mulia. Wa malaikatuh, dan juga salawat para malaikat, yaitu mendoakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga mohon keampunan untuk mereka, sebagaimana dalam ayat yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Kemudian
Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengeluarkan kalian dari adh-dhulumat, dari berbagai kegelapan, ilan nur, pada cahaya. Berbagai kegelapan, kegelapan kebatilan kepada al-haq, kegelapan ad-dhalalah kepada hidayah, kesesatan kepada petunjuk, kegelapan bid'ah kepada sunnah, kegelapan kesyirikan pada tauhid, kegelapan kezaliman kepada keadilan, kegelapan seluruh kejahatan kepada seluruh kebaikan. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam mereka, ucapan selamat mereka pada hari mereka bersua dengan Allah adalah salam. Salamun, keselamatan bagi kalian. Wa'addalahum ajran karima. Dan Allah siapkan bagi mereka ganjaran yang mulia. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut hamba tersebut, memuji hamba tersebut di sisi para malaikat penghuni langit. Karena tatkala seorang hamba menyebut Allah, ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya dan akan menyebutnya. Fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, sebutlah namaku. Adzkurkum, niscaya akan aku puji, akan aku sebut nama kalian. Allah akan menyebut, memuji seorang hamba di sisi para malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagian dijelaskan tadi bahwa bersalawatnya Allah kepada hambanya adalah thana'u indal mala'il a'la, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji seorang hamba di sisi para malaikat penghuni langit, malaikat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salatnya malaikat terhadap hamba-hamba Allah adalah permohonan mereka kepada Allah agar Allah mengampuni mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, dan menyelamatkan mereka dari azab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang lain. Qala subhanahu, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang artinya para malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, yang ada di sekitarnya, yusabbihuna, mereka bertasbih dengan memuji Allah, memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepada Allah dan memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman, sembari berdoa, ya Rabb kami, Engkau yang memiliki rahmat yang maha luas dan juga ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang beriman
Ampunilah hamba-hambamu yang bertaubat kepadamu dan yang mengikuti jalanmu, mengikuti petunjukmu, dan juga selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Rabbana, ya Rabb kami, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, masukkan mereka ya Allah ke dalam surga Aden telah Engkau janjikan untuk mereka. Dan orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, dan juga dari keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selamatkan mereka dari kejahatan, dari azab. Sesungguhnya orang-orang yang Engkau selamatkan dari azab pada hari tersebut, yaitu yaumul qiyamah, faqad rahimta, sungguh Engkau telah merahmati mereka. Wadzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita cermati dan hayati ayat yang kita bacakan tadi. Begitu seorang hamba banyak bersalawat kepada Allah, begitu seorang hamba banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas zikir tersebut dengan bersalawat kepadanya, itu memuji mereka. Memuji mereka di sisi para malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah. Para malaikat mendoakan kebaikan baginya, memohonkan keampunan baginya, dan berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Bukan mereka saja, orang-orang yang baik dari ayah-ayah mereka, dari istri mereka, dan keturunan mereka. Kemudian malaikat memohon agar Allah menyelamatkan mereka dari azab di yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, begitu besar keutamaan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Allah keluarkan mereka, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dikeluarkan dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Berbagai kegelapan, yaitu kejahilan, kebodohan, kesyirikan, kezaliman, kesesatan, pada ilmu, pada petunjuk, pada tauhid, pada sunnah, dan seluruh kebaikan. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara keutamaan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, selain dari keampunan yang dijanjikan oleh Allah, maka pahala yang berlipat ganda. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 10 tipikal hamba Allah, 10 golongan dari hamba Allah dijamin oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah keampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Qala subhanahu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya subhanallah, sesungguhnya orang-orang yang muslim dari kalangan laki dan wanita, orang-orang yang beriman dari kalangan laki dan wanita, orang-orang yang taat dari kalangan laki dan wanita, orang-orang yang jujur dari kalangan lelaki dan wanita, orang-orang yang sabar dari kalangan lelaki dan wanita, yang khusyuk dari kalangan lelaki dan wanita, yang mutasaddiqin, yang bersedekah, menginfakkan harta mereka dari kalangan lelaki dan wanita, yang berpuasa dari kalangan lelaki dan wanita, yang menjaga kemaluan mereka dari kalangan lelaki dan wanita, dan yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan wanita. Apa balasan bagi mereka? A'addallahu, Allah janjikan, Allah sediakan bagi mereka maghfirah, keampunan. Ya subhanallah, keampunan, maghfirah, wa ajran azimah, dan pahala yang agung.
balasan yang agung. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara keutamaan orang-orang yang banyak berzikir, bukan sekedar berzikir saja, yang banyak berzikir kepada Allah, adalah mereka yang selalu berada dalam barisan terdepan dalam mendapatkan kebajikan dan kebaikan, kemuliaan. Nabi SAW telah menjelaskan hal itu. Sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adh-dhakiruna Allah katsira wadh-dhakirat. Sungguh golongan al-mufarridun telah meraih, terlebih terdahulu mendapatkan kebaikan, meraih berbagai kebaikan dan kebajikan, kemuliaan, pahala. Para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun? Siapa mereka al-mufarridun? Nabi menjelaskan, al-mufarridun itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan wanita. Maka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mereka yang selalu mendapatkan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mereka selalu berada dalam barisan terdepan di dalam meraih kebaikan itu. Tidakkah hal ini cukup bagi kita? Tidakkah hal ini cukup bagi kita menjadi motivasi, dorongan untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan keampunan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan itu? Itu menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Begitu besar keutamaan dan kemuliaannya. Allah berselawat kepada kita, menyebut dan memuji kita di sisi para malaikat. Para malaikat mendoakan keampunan bagi kita, mendoakan keselamatan bagi kita. Pahala yang begitu besar, keampunan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menjadi orang-orang yang berada dalam barisan terdepan dalam seluruh kebaikan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah? Ada baiknya dalam hal ini kita menukilkan sebagian perkataan para ulama salaf, ulama kaum muslimin, yang menjelaskan hakikat orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita menjadi dari golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, adz-dzakirin Allah katsir wadz-dzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan wanita itu adalah yadhkurun Allah fi adbaris salawatil khams. Mereka yang berzikir kepada Allah penghujung solat yang wajib, yaitu zikir seusai solat, sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghuduwan wa ashiyya, di pagi dan di petang hari. Zikir as-sabahi wal masa. Mereka berzikir di pagi dan di petang hari. Wa fil madaji', waktu mereka ingin tidur. Wa kullama istayqadha min naumih, setiap bangun dari tidurnya. Wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah, setiap dia keluar dan datang, keluar dari rumah dan masuk, dia selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghujung salat, maka ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita selalu mendirikan salat 5 waktu, salat yang wajib. Maka sempurnakan zikir kita pada Allah. Tapi perlu diketahui, zikir yang bagaimana? Zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Enggak perlu teriak-teriak. Baca masing-masing. Zikir yang diajarkan Nabi SAW, istighfar.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in. Jangan lupa zikir istighfar terlebih dahulu. Jangan gawai yang dibuka, jangan HP yang dibuka, jangan melihat pesan yang ada di WhatsApp dan berbagai medsos kita. Zikir kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian di pagi dan petang hari begitu banyak zikir yang diajarkan Nabi SAW, diucapkan di pagi hari dan petang hari. Seusai kita membaca zikir selesai solat subuh, maka lengkapi dengan zikir di pagi hari yang diajarkan Nabi SAW. Jangan lupa. Begitu ya di petang hari, selesai kita melaksanakan solat asar, sampai sebelum terbenam matahari, kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di waktu kita tidur, mau tidur, sungguh sangat banyak zikir dan doa yang diucapkan Nabi SAW sebelum beliau tidur. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hampir mendekati 40 zikir dan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang diucapkan sebelum tidur. Subhanallah, subhanallah. InsyaAllah semua itu akan kita bahas, akan kita sampaikan beserta penjelasan tentang maknanya pada kajian doa dan zikir seperti yang sedang kita jalani ini. Kemudian waktu bangun dari tidur, zikir yang diajarkan Nabi SAW. Setiap kita pergi keluar dari rumah dan masuk ke rumah, berzikir. Di waktu kita menyantap makanan, hidangan, berzikir. Selesai, begitu juga berzikir. Semuanya telah ditentukan dan diajarkan Nabi SAW. Maka barang siapa yang menjaga dan membiasakan dirinya dan melakukan hal itu semua, maka biidznillah dia termasuk pada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan wanita, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya juga para wisara rahimakumullah, salat malam. Ya, bila seorang melakukan salat malam, terkhusus dia bersama istrinya, suami bersama istrinya, istri bersama suaminya, maka mereka termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat." Apabila suami membangunkan istrinya minal laili, di malam hari, kemudian mereka berdua mendirikan solat, di penghujung malam terakhir, suami membangunkan istrinya, "Ayo dek bangun, mari kita solat." Solat 2 rakaat. Atau sallaya, atau mereka solat, atau solat 2 rakaat berjamaah. Suami jadi imam, istri menjadi makmumnya. Mereka berdua solat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, "Kutiba minadh dhakirin Allah katsiran wa dhakirat." Mereka berdua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya subhanallah, betapa banyak kita meninggalkan keutamaan yang mulia ini. Mari kita introspeksi diri, para suami, kepala rumah tangga, pemimpin di rumah. Mari kita hidupkan sunnah yang mulia ini. Bangunkan istri, ajak dia untuk salat, ingatkan dia kepada Allah. Semua hal itu merupakan wasilah untuk menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dalam setiap kondisi dan keadaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan Imam Ibnu Salah, menjelaskan
tatkala beliau ditanya, siapa mereka orang-orang yang adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat? Al-Imam Ibnu Salah menjelaskan, idza wadaba 'ala al-adhkar al-ma'thurah al-muthbatah sabahan wa masaa'a bil awqat wal ahwal al-mukhtalifah laila nahar. Kata beliau, mereka yang banyak berzikir pada Allah adalah mereka yang selalu menjaga dan melakukan zikir yang muthbatah, yang ada ketentuannya, yang ada landasannya dari Nabi SAW di pagi dan di petang hari. Di sini perlu digarisbawahi al-muthbatah, al-ma'thurah, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan dari beliau, yang sahih di pagi dan di petang hari. Jangan mengada-ngada zikir. Jangan membuat zikir-zikir yang tidak ada ketentuannya, yang tidak ada panduannya dari Nabi SAW. Telah jelaskan oleh Nabi, telah diriwayatkan dari beliau dan riwayat yang sahih, zikir yang begitu banyak di pagi dan di petang hari. Maka selalu dijaga itu, selalu dilakukan, jangan lupa. Pertama sekali mungkin seorang merasa kesulitan dan keberatan. Kenapa? Karena memang ibadah itu harus dibiasakan. Jika seorang tidak pernah berzikir atau lalai, begitu yang melakukan zikir terasa berat bagi dia. Tapi kalau dia memulai terus kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, maka itu telah menjadi bagian dari hidupnya, akan terasa ringan, bahkan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Dia akan bisa menyelesaikan zikir yang dia senantiasa ucapkan. Dan di setiap waktu dan kondisi yang berbeda, di siang dan di malam hari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita berlomba-lomba. Mari terus ingatkan diri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, karib kerabat kita, saudara kita, kaum muslimin. Amalan yang ringan, yang tidak membutuhkan biaya, yang tidak membutuhkan energi. Cukup menggerakkan lisan kita, membaca Al-Quran, membaca yang telah dijelaskan Nabi SAW. Kalimat yang ringan, subhanallah, walhamdulillah, walallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Di pagi dan petang hari, 2 kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ringan. Istighfar, astaghfirullah al-azim. 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wala kulli syai'in qadir. Sungguh sangat ringan. Oleh kerana ikhwatal iman rahimakumullah, mari sejak sekarang kita biasakan diri kita untuk banyak berzikir kepada Allah demi mendapatkan kebaikan, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita menjadi hamba yang banyak berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم